So, di video kali ini adalah part kedua dari proses upgrade PC yang gue lakuin kemarin. Jadi, mending langsung aja kita ke pembahasan selanjutnya. Tapi, seperti biasa, kita harus bumper dulu. Selamat datang di channel Estechmedia, kembali lagi dengan gue Ali di sini. Dan seperti biasa, buat kalian baru aja mampir di channel gue kali ini, gue mau ucapin selamat datang. Dan di channel ini biasanya itu gue sama teman-teman gue itu ngebahas hal-hal tentang teknologi dan juga produktivitas. Jadi buat kalian baru aja mampir, silahkan cek video kita sebelumnya kalau belum yakin. Dan pastiin juga subscribe dan klik tombol notifikasi biar mendapatkan info menarik dari kita. Oke, tadi udah sempat flashback kan ya tentang gue proses upgrade PC-nya sama gue pembahasan tentang AIO yang gue pilih juga nih. Jadi di video kali ini gue bakalan bahas sesingkat mungkin tentang GPU yang gue udah pilih. Jadi sekali lagi GPU yang gue pilih ini adalah Zotac RTX 2070 AMP Extreme Core nih. Ya gue tahu sih buat GPU kali ini harganya memang cukup tinggi, yaitu di kisaran 8,3 jutaan. Dan kenapa kita pilih ini? Bukan karena performance by price-nya, tapi karena kita dipinjemin sampelnya langsung dari Zotacnya. Jadi emang kita nggak beli GPU-nya, kita masih miskin. Ya tapi kita tetap bersyukur juga lah dikasih kesempatan buat pakai RTX 2070 buat jadi daily driver kita buat ngediting sehari-hari nih. Ya soalnya kita juga udah pakai X1060 buat 2 tahun, jadi ya ada rasa pengen upgrade juga lah. Untuk Zotac RTX 2070 kali ini sih selama pemasangan nggak ada masalah, nggak kayak AIO sebelumnya. Ya paling masalah pas lagi pemasangan drivernya itu kayak belum kompatibilitas, ya semacam kayak belum adaptasi gitu lah, ada hardware baru. Jadi solusi yang gue temuin sih ya gampang aja, cuman reinstall drivernya aja semua masalah kelar. Nah untuk soal performanya mungkin gue bakalan sampingkan dulu nih, karena gue mau bahas dulu nih dari fitur-fitur penting yang bakal kalian dapat dari Zotac RTX 2070 AMP Extreme Core ini. Ya gue tahu ini bahasnya cukup telat dan sekarang pun udah ada seri supernya kan, tapi ya kenapa enggak. Untuk seri GPU yang gue pakai kali ini mungkin gue bisa bilang salah satu RTX 2070 dari Zotac itu yang tertinggi. Ya memang masih ada sih sebenarnya yang tertingginya, yang AMP Extreme kalau nggak salah. Cuma pas gue baca spek sih sebenarnya cuma beda di boost clocknya aja, jadi kayak semacam tuningan terbaiknya aja sih. Tapi nggak cuma harganya aja nih tinggi di pasaran, fiturnya pun yang ditawarkan dari seri Zotac yang kali ini cukup lengkap. Pertama itu dari durabilitasnya. Zotac menambahkan 2 buah plat di atas dan di bawah PCB-nya ini. Sudah jelas untuk meningkatkan ketahanan GPU-nya itu tersendiri, tapi bisa juga dimanfaatkan sebagai heat spreader nih, jadi biar panasnya nggak menumpuk di satu titik aja. Selanjutnya itu ada satu titik RGB yang mempercantik GPU-nya yang bisa disetting lewat software Spectra juga. Dan untuk pendinginnya, desain RTX 2070 kali ini sudah memiliki desain pendingin Ice Storm 2.0, yang mana diklaim bisa menahan suhu agar tidak cepat panas sehingga bisa meningkatkan performa yang maksimal dengan cara Zotac memasangkan 5 buah pipa Cooper. Satu nyentuh langsung ke core-nya dan 4 lainnya itu memanjang lurus di tengah heatsink-nya. Buat kalian juga yang suka ngubah-ngubah clock-nya, bahkan suka overclock ringan, Zotac juga punya software tambahan nih dengan nama Firestorm. Di softwarenya ini kalian bisa mengatur clock-nya sesuai kebutuhan kalian dan terdapat OC scanner juga nih yang nantinya GPU ini akan menganalisis berapa besar hasil OC yang kalian dapat dengan menyesuaikan sistem kepada komponen kalian. Jadi gue rasa ini salah satu solusi aman nih buat OC-OC di komputer kalian. Beralih ke desainnya, RTX 2070 AMP Extreme Core ini jelas banget nih, bentuknya itu udah cukup mengintimidasi. Dengan ada 3 fan dan ukuran yang panjang pula, jadi benar-benar pemain kelas berat banget nih. Sampai-sampai casing gue si NZXT ini perlu copot 2 buah HDD slot yang ada di sekitaran slot GPU-nya nih, biar muat masukin GPU yang sekarang. Nggak masalah lah copot-copot, asalkan formanya naik mah gue bakal jabanin. Dan spesialnya lagi buat ketiga fan-nya ini mereka di setting standalone gitu. Jadi formanya itu nggak bakal sama rata di setiap kondisi, tapi bakal menyesuaikan mana yang perlu kenceng, mana yang slow. Jadi ngimbangin performa sama suara yang bakal dimunculin juga sih. Di bagian portnya ini juga sudah lengkap dengan bentukan port GPU high-end. Ada 1 HDMI, 1 Type-C, dan 3 buah display port.
Nah, buat di port yang satu ini sebenarnya sih gue agak sedih sih, soalnya di dua monitor LG gue sekarang nih nggak ada colokan display portnya. Jadi gue mau nggak mau perlu beli lagi nih display port tuh HDMI-nya, maksudnya adapternya, atau enggak mungkin nanti kita bakal beli monitor lagi nih. Di bagian power GPU yang satu ini membutuhkan dua buah port power nih, yang mana yang satu itu 8 pin dan satunya lagi itu 6 pin power. Cuma misalkan PC kalian kabel powernya itu udah pas-pasan, di sini juga udah disediain nih adaptornya. Yang satu dari 4 ke 6 pin, yang satunya lagi dari 6 ke 8 pin. Bergeser di bagian spesifikasinya, buat RTX 2070 ini mostly sama kayak 2070 lainnya. Cuma dikarenakan memang kita nggak pernah bahas soal GPU, jadi data perbandingan yang gue bakalan gunain itu adalah data dari GPU lama gue, yaitu GPU GTX 1060 dari Galax. Nah, untuk perbandingannya di sini gue mostly gunain itu buat di preview pas lagi editing Premiere sama lagi render juga nih di Premiere. Kalau dilihat dari spesifikasinya, kuda dari kedua GPU ini memang terpaut jauh nih angkanya. Dan tentunya juga nih pasti bakal ada perbedaan yang cukup signifikan, yaitu di bagian preview atau di scrubbing video pas di Premiere. Di bagian previewnya, scrubbing pakai RTX 2070 ini pakai video 4K yang standar, yang 100 fps bitrate-nya. Buffernya itu udah minim banget lah ya, udah lancar lah gitu ya. Sedangkan gue udah coba tes juga nih pakai file 4K yang 200 fps. Filenya si Fuji ini baru kerasa nih RTX-nya. Yang biasanya itu gue pakai 1060 yang agak susah banget previewnya, bahkan kalau misalnya udah pakai dua video atau di grading jadi kayak udah auto proxy gitu lah videonya. Dan buat RTX 2070 tadi yang tadi gue barusan bilang beda banget rasanya ini, gue jadi nggak perlu lagi nih buat preview pakai proxy lagi. Cuma ya gitu, buffernya itu nggak terlalu panjang, jadi kalau misalnya kita skip timeline gitu ya, skip videonya, masih kerasa laginya. Lalu buat rendering, gue cek nih gimana kudanya bisa ngebantu CPU-nya itu ngerender videonya ini. Ya hasilnya sih lumayan lah ya, yang biasa video 12 menitan itu ngerender pakai 1060 bisa makan waktu sampai 17 menit. Di RTX 2070 ini bisa motong ya cuma 2 menit sih sebenarnya, tapi gua rasa itu lumayan. Selanjutnya sedikit testing game, gua tes pakai game Monster Hunter di settingan tertingginya di resolusi 1080p. Kalian bisa lihat sendiri nih perbandingannya kayak gimana. Jadi menurut gua setelah gua upgrade PC ya upgrade dari AIO sama GPU-nya, gue bisa bilang formanya itu jauh lebih baik nih buat workflow gue sama teman-teman gue di sini. Ya kayak misalnya buat editing jauh lebih baik, apalagi kita udah pakai Fuji yang bitrate itu sampai 200, jadi kayak biasanya nge-lag sekarang jadi lebih mendingan gitu lah ya. Ya kalau buat render sih sebenarnya ya nggak terlalu masalah juga, soalnya itu memang bukan komponen utama pas lagi rendering. Jadi kalau misalnya kita mau rendering sih harusnya kita upgrade CPU-nya, si prosesor maksud gua. Dan kalau untuk soal game, gue bisa pastiin sih ini bakalan jadi step up yang cukup jauh juga nih dari GPU sebelumnya. Jadi gue rasa kalau buat game sih udah gak masalah lah ya, pasti performanya bakalan naik. Lagi pula untuk GPU-nya nih kan gue dipinjemin juga kan sampelnya, jadi ya nggak ada ruginya juga nih buat dipakai buat di daily driver gue. Oke, mungkin itu aja pembahasan dari upgrade AIO dan juga GPU berdasarkan pandangan Estechmedia, terutamanya sih dari gue ya. Terima kasih juga udah dengerin bacotan gua. Silakan aja komen di bawah nih kalau misalkan kalian punya unek-unek kayak saran, terus ada pertanyaan, kalau misalkan ada saran juga gitu ya. Silakan aja komen di bawah, oke? Udah gitu aja, like videonya kalau kalian suka, subscribe terus channel Estechmedia dan klik tombol lonceng biar jadi notif squad Estechmedia. Dan terpenting juga share terus sama teman kalian biar tahu nih kalau kita baru aja upgrade PC. Udah gitu aja, di sini ada gua di kameramennya ada si Nanda, si Cimeng. Sampai jumpa di video selanjutnya.